Pasar tradisional menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat yang menghasilkan banyak limbah organik setiap harinya. Limbah seperti kulit buah, sayur, dan sisa makanan seringkali menumpuk tanpa pengelolaan yang baik. Dampaknya bisa berupa pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, hingga meningkatkan emisi gas metana yang merusak atmosfer. Teman-teman, tahu nggak permasalahan sampah di kota Surabaya ternyata masih menjadi isu besar loh. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN tahun 2023, Surabaya menghasilkan 657.000 ton sampah dalam setahun. Wah, banyak banget kan? Sampah ini berasal dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, tempat komersial, hingga industri. Nah, kalau kita intip lebih dalam, sampah sisa makanan jadi penyumbang terbesar, yaitu 55,48% dari total sampah di Surabaya. Kebayang nggak? Lebih dari separuh sampah kita adalah makanan yang terbuang sia-sia. Sementara itu, sampah plastik ada di posisi kedua dengan angka 22,01%. Jenis sampah lainnya seperti kertas, kayu, kaca, logam, dan kain menyusul di belakang. Yang bikin kaget lagi, 85,16% sampah ternyata berasal dari limbah rumah tangga. Jadi, sampah dari aktivitas kita sehari-hari itu ternyata berperan sangat besar loh. Tapi sayangnya, upaya pengurangan sampah di Surabaya masih terbilang kecil. Dari total 657.000 ton, sampah yang berhasil dikurangi hanya sekitar 37.708 ton. Ternyata, ada solusi lain yang juga keren loh. Limbah organik bisa diubah menjadi ekoenzim, sebuah cairan multifungsi yang ramah lingkungan dan punya banyak manfaat. Ekoenzim ini bisa digunakan sebagai pengganti pupuk organik, pembersih alami, atau bahkan menjadi salah satu solusi cerdas untuk mengurangi limbah. Nah, salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah sampah organik ini adalah memberitahu banyak orang tentang manfaat ekoenzim dan tentunya cara membuatnya. Prosesnya nggak sulit kok. Dengan sedikit usaha, kita bisa mengubah sampah yang biasanya dibuang percuma jadi sesuatu yang bermanfaat. Yuk kenali ekoenzim dan praktikan dari sekarang. Teman-teman tahu nggak? Proses pembuatan ekoenzim sebenarnya adalah fermentasi, yaitu proses biologis di mana mikroorganisme seperti bakteri bekerja tanpa oksigen. Kalau kalian perhatikan, mikroorganisme ini seperti koki kecil yang mengolah limbah jadi enzim dan senyawa aktif loh. Mereka butuh makanan untuk bisa bekerja. Proses fermentasi ini butuh waktu sekitar 3 bulan supaya mikroorganisme bisa menghasilkan cairan ekoenzim yang sempurna. Di dalam proses ini, bakteri seperti Lactobacillus atau bakteri asam laktat memainkan peran utama. Mereka mengubah molase atau gula merah menjadi asam laktat yang membantu memecahkan senyawa organik yang lebih lanjut. Nah, disinilah biologi berperan. Limbah organik seperti kulit buah dan sayur sebenarnya mengandung molekul kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Selama fermentasi, mikroorganisme menghasilkan enzim seperti amilase yang dapat memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Protease yang dapat memecah protein menjadi asam amino, dan lipase yang dapat memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah bahan organik dipecah, hasilnya adalah senyawa-senyawa aktif seperti asam organik dan alkohol. Inilah teman-teman yang bikin ekoenzim punya sifat pembersih, mengurai, dan bahkan pengusir hama. Keren ya? Selama fermentasi juga, mikroorganisme menghasilkan gas karbon dioksida. Ini bagian alami dari siklus biologi. Tapi tenang, gasnya nggak akan terbuang sia-sia kalau botol fermentasi ditutup rapat. Makanya ada larangan untuk membuka penutup pada fermentasi ekoenzim sebelum 3 bulan. Sekarang kita masuk ke manfaatnya nih. Dari sudut pandang biologi, ekoenzim ini punya peran besar buat lingkungan kita. Cairan ekoenzim penuh dengan enzim aktif yang bisa memecah kotoran dan minyak. Jadi, cairan ini bisa dipakai untuk bersihin lantai, dapur, atau kamar mandi.
nggak ada bahan kimia berbahayanya loh. Limbah cair ekoenzimnya dibuang ke saluran air justru membantu mikroorganisme di air bekerja lebih baik. Mereka membantu memecah bahan-bahan organik dan mengurangi polutan air. Kalau ekoenzim dicampur dengan air dan disiramkan ke tanah, enzim-enzim di dalamnya bisa merangsang mikroorganisme tanah untuk bekerja lebih aktif. Ini membantu menyuburkan tanah dan mempercepat dekomposisi bahan organik. Cairan ekoenzim juga mengandung senyawa organik yang baunya nggak disukai hama. Jadi, tanpa pestisida kimia, kita bisa melindungi tanaman kita. Yang terakhir, dengan kita membuat ekoenzim, kita juga dapat berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca loh. Biasanya, limbah organik yang dibuang begitu saja ke tempat sampah akan membusuk dan menghasilkan gas metana yang bisa berkontribusi pada pemanasan global. Jadi, dengan kita mengubah limbah organik menjadi ekoenzim, kita dapat mengolah limbah tersebut sekaligus membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.